Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya, para orang tua, ayah, bunda, para guru, semuanya. Apa kabar? Oke, pasti ya, insya Allah saya doakan semuanya baik-baik saja, semuanya sehat, semua sukses, dan semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Satu hal yang sangat kita syukuri bahwa dulu orang mengatakan pengasuhan atau yang terkenal dengan ilmu pengasuhan yang terkenal dengan parenting. Banyak orang mengatakan parenting itu ilmu abstrak. Ya. Kalau mengasuh anak ya sudah. Seperti yang kita dapat pengasuhan, bagaimana kita dapat pengasuhan dari orang tua kita, gitu ya. Sungguh mengasuh dan mendidik putra-putri kita itu satu hal yang sungguh amat rumit ya, betul sekali ya gitu ya. Saya sekarang posisinya sudah engkong ya, sudah punya cucu ya. Saya punya anak 3, yang 2 sudah menikah. Yang anak pertama ganti tempat praktek, sehingga sering saya muter-muter ya, apalagi ini sudah mulai offline ya gitu ya, kita mulai hadir di tempat-tempat. Oke, yang saya juga punya anak mantu yang jadi sejawat gitu ya. Anak kedua juga sudah menikah ya, dia menekuni bidang psikolog klinik ya, beserta istrinya. Oke. Anak yang ketiga ya, ini masih remaja, ini masih madrasah aliyah. Kita merasakan begitu rumit ya mengasuh anak, betul, serius, kayak gitu ya, begitu rumit. Perlu tuntunan dan tatanan agar kita mengasuh anak itu bisa menjalankan dengan baik. Kenapa demikian? Karena mengasuh anak itu bagian dari aktivitas rumah, home, ya, bagian aktivitas rumah, bagian aktivitas mendidik anak-anak kita. Oke, mendidik itu bukan pekerjaan bim salabim, bragadabra, bukan. Ya, mengasuh, mendidik adalah satu proses panjang. Ya, satu proses panjang. Maka yang namanya proses, teman-teman, yang namanya proses nggak boleh coba-coba. Oke ya, nggak boleh coba-coba. Maka dari dulu saya juga pernah mengasuh seperti bagaimana orang tua saya mengasuh saya, gitu ya. Sama, tapi alhamdulillah Allah berikan satu pencerahan, gitu ya. Karena saya sebagai seorang dokter, maka salah satu yang saya renungkan adalah apa kira-kira yang bisa memandu pengasuhan kita. Kita sudah banyak ya di dalam tataran, kalau saya seorang Muslim ya, di tataran agama Islam banyak sekali tuntunan gitu ya. Namun demikian kita perlu stressing ya, perlu penguatan. Suatu ketika saya nanya, ya, cita-citanya bunda untuk anak bunda apa? Dia jawab, yang penting dia menjadi anak, menjadi anak yang, singkat cerita, anak yang menjadi generasi robbani, gitu ya. Terus bagaimana cara menjadikan dia generasi robbani? Ya, dia harus menghafal Quran, dia harus mengini dan seterusnya.
Oke. Oke. Sudah cukup? Ya. Ternyata ada ibu yang lain, belum cukup dok. Ternyata anakku juga hafal Quran, ya. Ternyata juga nggak rajin belajar. hafal Quran, tapi nggak rajin belajar. Oke ya. Nggak rajin belajar atau belum tertarik belajar, ayo, ya. Jadi harus dibedakan, gitu ya. Oke, belum ada yang menarik dalam pelajaran itu. Oke ya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini seyogianya para orang tua harus memahami, ya, harus memahami. Sedemikian rupa sehingga ilmu-ilmu ini akan kita buat sedemikian rupa sehingga bagian dari proses untuk membentuk anak-anak jadi pribadi-pribadi unggul. Kira ya. Ya kurang lebih teman-teman mengasuh anak itu ya. Mengasuh anak itu banyak sekali teorinya ya. Banyak sekali teorinya. Namun demikian saya akan mengenalkan satu pengasuhan anak yang memiliki pijakan ilmiah. Kenapa pijakan ilmiah? Karena sejak tahun 2008 saya sudah sharekan, saya sudah hadir, saya sudah datang ke perguruan-perguruan tinggi, ya, termasuk UNJ prodinya PAUD, UNJ itu Universitas Negeri Jakarta, ya, termasuk prodi PAUD-nya, ya, IAIN, ya, termasuk IAIN Tulungagung, IAIN Manado, IAIN Jogja dan seterusnya, ya, prodi PAUD, gitu ya. Kita sudah diskusi, sudah sharingkan, ya, dan memiliki pijakan ilmiah yang kuat. Ya, apa itu? Itu yang saya namakan dengan neuroparenting. Neuroparenting berasal dari dua kata. Neuro itu dari neuron, parenting itu pengasuhan. Neuron itu sel saraf yang membangun otak manusia. Parenting adalah pengasuhan. So, apa bridgingnya antara neuro atau neuron sama parenting, sama pengasuhan? Bridgingnya ternyata proses pengasuhan itu pasti melibatkan aktivitas sel-sel saraf manusia. Oke, dalam arti anak putra-putri kita. Oke ya. Semua proses pengasuhan dan pendidikan pasti, nah ini sudah hukum ya Allah ini, pasti melibatkan otak manusia, dalam hal ini sel-sel saraf manusia. Maka dari itu, ya, ini pijakannya. Maka dari itu, para orang tua seyogianya, para orang tua, guru, seyogianya belajar tentang otak manusia. Oke ya. Bisa dok, bisa. Banyak sekali, ya, banyak sekali yang sudah sudah alumni dari workshopnya, dari seminarnya, apapun, udah banyak sekali, udah ribuan. Oke ya, udah ribuan di Indonesia. Oke ya. Apalagi seperti di Palembang itu ada program neuroparenting di Palembang ya. Ini akan melanjutkan lagi, pandeminya sudah mulai landing, sudah mulai melandai maksudnya. melandai. Ya. Itu seluruh jajaran pemerintah di Palembang itu, di kabupaten, kota dan seterusnya itu, ya, semuanya belajar neuroparenting. Ya. Oke, untuk apa? Untuk memahami, untuk mengenali para orang tua, para guru, untuk mengenali, ya, memahami komponen-komponen tubuh kita yang terlibat langsung dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Oke. Dengan cara mengikuti itu, ya, ingat bahwa otak itu tumbuh tidak langsung sempurna. Tidak lahir langsung 100%, tidak. Dia tumbuh tahap demi tahap. Oke ya, runut, tahap demi tahap runut. So, maka dari itu, cara mengasuh anak itu harus tahap demi tahap dan runut. Oke ya, tahap demi tahap dan runut. Nggak boleh lompat-lompat sana-sini, nggak boleh. Harus runut. Sesuai dengan bagaimana otak tumbuh dan berkembang. Oke ya, otak itu tumbuh dan berkembang mulai dari yang dasar dulu, yang dibutuhkan sebagai fondasi.
Baru sesudah itu selesai, baru dia yang rumit-rumit. Oke ya. Fondasinya itu dibentuk kurang lebih 7 tahun. Ya, 7 tahun, paling delay sampai 12 tahun. Itu yang fondasinya. Kalau fondasinya sudah selesai, maka yang rumitnya gampang. Yang rumit itu termasuk hitung-hitungan calistung, itu termasuk yang pekerjaan otak yang rumit. Oke ya. Nah, kalau orang tua lebih dulu ke calistung, sementara basicnya belum kuat gitu, maka anak jadi error nanti. Lihat ya. Ada anak kita yang pintar-pintar tapi mudah putus asa. Anak kita yang pintar-pintar tapi mudah ngambekan. Nah, terus gimana coba kalau sudah gitu? Mau jadi generasi rohani. Nah, ayo kita belajar bareng-bareng ya, karena ada sistemnya. Nah, teman-teman, di neuroparenting teman-teman akan belajar ya hal yang sangat penting sekali, yang namanya otak sensorik motorik. Oke ya, itu urusannya dengan aktivitas gerak, oke ya. Kemudian juga otak emosi, ya, otak sensorik motorik dan otak emosi merupakan dua komponen besar daripada otak manusia untuk membangun pijakan-pijakan dasar. Jadi ini dulu dibangun, baru nanti otak yang kognitif, otak yang lebih rumit, teman-teman ya, lebih rumit. Kalau sudah masuk remaja rumit, kayak kalau masuk 3 tahun masih fondasi, 4 tahun fondasi, sampai 7 tahun fondasi. Mulai dari 8 tahun sudah mulai rumit dikit ya, 12 tahun, tapi fondasinya harus kuat dulu. Kayak terus sampai kayak tahap demi tahap ya, dengan cara memahami tahapan demi tahapan otak kita berkembang, kita akan mudah melakukan satu proses pengasuhan. Nah, ini sekelumit pengantar bagaimana mengasuh anak dengan menggunakan ilmu neuroparenting. Ada 5 hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, setelah teman-teman memperhatikan tiga bagian otak yang terlibat langsung di dalam proses pengasuhan dan pendidikan. Apa? Otak sensorik motorik, otak emosi, dan otak kognisi. Ya, ada 5 hal yang menjadi faktor ya penentu ya bagian-bagian otak tadi ya akan menjadi apa namanya, menjadi brilian ya gitu ya. Yang pertama apa? Nutrisi. Jangan lupa nutrisi putra-putri Anda. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lingkungan yang variatif. Ya, lingkungan yang variatif. Ya, berikan lingkungan. Jadi kalau anak-anak ingin sesuatu yang dia ingin tahu, ya biarin aja ya gitu ya. Dia ingin melihat air, dia ingin melihat cacing, dia semua perubahan-perubahan, semua keunikan di apa namanya yang ingin anak ketahui, ya itu bagian dari sarana untuk merangsang otaknya agar menjadi pribadi-pribadi unggul. Yang ketiga adalah pengalaman emosi. Ini hati-hati, ini pengalaman emosi ini ya. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh orang tua ketika Anda sudah memiliki anak adalah skill mengelola emosi. Apa? Skill mengelola emosi. Oke ya. Tenang aja, emosi harus ada gitu ya. Coba emosi ini teman-teman harus kelola. Oke ya. Harus kelola. Nah, di neuroparenting diajari bagaimana cara mengelolanya. Yang ketiga, yang keempat adalah berikan rangsangan-rangsangan rasional agar otak kognitifnya terangsang dengan baik. Oke ya. Terus yang kelima, berikan aktivitas fisik. Ya, kalau dirunut, nutrisinya jangan lupa, aktivitas fisiknya jangan lupa. Ya. Iya, diberikan rangsangan motorik halus, motorik kasar dan seterusnya, ini wajib ini. Nggak bisa tidak, gitu ya. Yang ketiga adalah pengalaman emosi, ya. Yang keempat adalah lingkungan yang variatif. Yang kelima adalah rangsangan rasional. So, selanjutnya akan diteruskan oleh Bunda berikut ini untuk membahas tentang neuroparenting, ya, dan sangkut pautnya tentang pengasuhan yang hebat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.